Surabaya, kota pahlawan, merupakan kota dengan berbagai budaya. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini terkenal dengan kulinernya yang lezat dan unik. Namun, di zaman yang serba modern ini, apakah kuliner khas Surabaya masih eksis di masyarakat? Kali ini, kami kelompok 6 PDBA 28 akan membahas mengenai eksistensi kuliner khas kota Surabaya. Untuk mengetahui ketertarikan anak muda mengenai makanan khas Surabaya, kami melakukan survei yang disebarkan kepada mahasiswa Universitas Airlangga. Hasilnya, sebanyak 97,5% responden mengakui bahwa mereka tertarik dengan makanan khas Surabaya. Dengan makanan rawon menjadi makanan yang paling banyak disukai oleh responden. Menurut 92,9% responden, eksistensi makanan khas Surabaya masih ada sampai saat ini. Alasan utamanya adalah makanan khas Surabaya memiliki rasa yang khas dan memiliki harga yang terjangkau. Wah, ternyata anak muda masih mencintai makanan tradisional Indonesia ya. Tapi, kok mereka bisa mengetahui tentang makanan khas Surabaya? Dari hasil survei, sebagian besar anak muda mengetahui tentang makanan khas Surabaya dari teman dan keluarga, serta media sosial. Setelah melihat eksistensi makanan khas Surabaya dari perspektif anak muda, yuk kita melihat lebih lanjut dari perspektif penjual makanan khas Surabaya. Mari berangkat! Tempat pertama adalah Rawon Setan, dengan spesialisasinya yang menjual rawon. Rawon adalah makanan berupa sup daging yang dipotong kecil-kecil dengan kuah berwarna hitam dan bumbu khas bernama kluwek. Rawon sering disantap dengan nasi dan tauge. Nama saya Lucy. Ya. Ini berdiri sejak tahun berapa ya? Berdiri 52, sekitar 5. Ya. Jadi ini termasuk sudah generasi ke berapa itu? Generasi ketiga mau. Nama setan itu dari yang ngasih nama itu dulu wartawan Jawa Pos tahun 90. Mungkin terinspirasi dari itu. Dulu kan bukannya malam. Apa sih Bu yang membedakan rawon setan sama rawon yang lain? Karena kan masih Sama, bumbunya sama, Mbak. Tapi kenapa kok bisa Lain. banget gitu ya Bu? Mungkin dari apa ya? Kan Dari banyak kaldunya kaldu. banyak mungkin. Dari kaldunya. Mungkin Jadi kaldunya pengaruh kaldunya yang ya. makanya gurih banget ya Bu? Ya, berasa kaldunya. Ya, gurih. Rawon setan ini kan eksistensinya sangat tinggi sekali ya, sampai sekarang bisa bertahan. Nah itu intinya itu gimana kok bisa bertahan Kita sampai saat ini? enggak ngurangi apa ya, enggak ngurangi resep. Jadi enggak merubah resep. Sama sekali ya. Sama sekali enggak berani kita. Resep itu enggak berani. Jadi resepnya tetap terus kita kalau bisa itu berinovasi, ikuti perkembangannya. Jadi bisa dikatakan bahwa rawon setan ini merupakan salah satu ikonik dari kuliner Surabaya ya. Ya. Oke guys, jadi ini rawonnya udah datang. Kita tuh dikasih ada nasi sama rawonnya. Ini daging sapi, empuk banget dagingnya, lihat guys. Kita coba makan ya guys ya. Mau. Sekarang kita beranjak ke tempat selanjutnya. Ada yang bisa menebak makanan apa yang akan kita bahas? Benar sekali, kali ini kita akan membahas mengenai pecel semanggi. Pecel semanggi ini ternyata masih jarang diketahui oleh orang-orang loh. Seperti apa sih pecel semanggi itu? Nah, ini dia teman-teman pecel semanggi. Dibuat dari daun semanggi yang dikukus, lalu dibalur dengan bumbu kacang. Kita mau cobain guys, ini semanggi itu gimana sih rasanya? Iya, dari kita yang belum pernah nyoba semanggi ya. Jujur belum pernah nyoba sama sekali.
Baunya bener-bener kayak batagor. Bagi yang belum tahu ya. Menurutku rasanya kayak hampir sama kayak pecel sih, tapi kayak daunnya tuh nggak ada rasa khasnya gitu, tapi ya kayak daun biasa, kayak sayur biasa. Jadi harga satu porsi semanggi sekarang 20.000. Kenapa harganya bisa sampai 20.000? Karena untuk semanggi sendiri sekarang udah susah untuk dicarinya. Tempat ketiga yang kita kunjungi adalah Rujak Cingur Ibu Marianti. Usaha rujak cingur ini sudah berdiri sejak tahun berapa ya? 77. Tahun 77. Ini kayak udah beberapa generasi gitu apa masih Enggak, ibu? saya Masih ibu. Ini kenapa, apa yang membedakan rujak cingur ini itu sama rujak cingur yang lain? Ya, Ada nggak? ciri khasnya itu dari bumbunya deh. Oh gitu, iya. Ada yang berani petis enak, ada yang nggak berani kalau harganya mahal, berani petis enak. Jadi dari dulu bumbunya nggak pernah dirubah ya Bu? Tidak. Pak, Ibu, bagaimana cara mempertahankan eksistensi rujak cingur ini sampai sekarang ini? Biar kayak yang tahu. Menghargai biar enak gitu, pancet jangan dirubah. Nah, Kebersihan. iya. Jadi guys, ini tuh rujak cingurnya beda sama yang lain. Aku baru tahu ada buah-buahan, iya. Ada nanas, terus ini ada apa sih? Belimbing. Ini ada mangga juga. Jadi kayak dicampur gitu sama buah. Gimana? Enak nggak? Amis nggak? Rasanya kenyal tuh. Lembut tapi ya. Wah, ternyata eksistensi makanan khas Surabaya masih ada sampai sekarang. Terbukti dari para penjual yang masih menerima banyak pelanggan. Namun, diperlukan tindakan yang lebih untuk mengenalkan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai anak muda untuk melestarikannya. Yuk, kita cintai bersama makanan khas Surabaya.